Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang Galbay 3 tahun di pinjol yang legal OJK. Apa yang akan terjadi? Oke, nah, siapa yang Galbay 3 tahun? Saya sendiri. Ya, saya sudah 3 tahun Galbay di pinjol tersebut dan hari ini saya mendapatkan pesan dari pinjol tersebut. Ya, langsung saja kita baca pesannya apa ya. Nah, ini dia. Di sini saya mendapatkan penagihan ini dari Maucash Payment Reminder. Oke ya, situ. Nah, di sini judulnya Reminder Loan Overdue. Apa artinya Reminder Loan Overdue itu? Pengingat tagihan yang terlambat atau pengingat tagihan yang telah jatuh tempo atau Galbay. Ya, loan itu pinjaman, overdue itu keterlambatan. Nah, itu bahasa finance gitu ya. Oke, nah di sini dia bilang, selamat siang Bapak Ibu, ini saya blur dulu ya, mohon maaf ya. Oke, nah sehubungan dengan pinjaman Bapak Ibu atas nomor pinjaman CL220 sekian-sekian yang telah jatuh tempo dan menunggak selama 898 hari dengan nominal tunggakan sebesar 2.955.000, kami mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut pada hari ini agar terhindar dari akumulasi denda berjalan dan catatan kredit yang tidak baik. Oke. Apabila tidak ada itikat baik dalam melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, kami akan melaporkan penunggakan pembayaran ini kepada pihak berwajib dan instansi biro kredit. Lalu Anda dapat melakukan pembayaran melalui link di bawah ini. Info lebih lanjut hubungi tim kami di sekian-sekian 396 atau balas pesan ini, abaikan pesan ini jika sudah melakukan pembayaran. Oke. Nah, ini adalah link pembayarannya. Jadi saya sudah menunggak selama 898 hari. Nah, di sini ada kata-kata yang membuat mental para Galbayers ini goyah. Apa itu? Di sini kami akan melaporkan penunggakan pembayaran ini kepada pihak berwajib dan instansi biro kredit. Wih, ya. Pihak berwajib. Nah kan, kalau orangnya mentalnya itu belum kuat, ya itu, ya sudah. Ampun Pak, ya kan. Saya langsung bayar hari ini juga, gitu ya. Kalau orang yang mentalnya belum kuat, itu ya di sini dia setelah menerima pesan seperti ini dia akan tulis seperti ini. Baik Pak, ya akan saya bayar. Sebentar ya Pak, saya janji bayar tanggal misalkan tanggal 19. Pak, maafkan saya ya Pak, sudah nunggak gitu kan, itu. Oke, kirim terus tak itu. Nah, ketika dikirim ini ya, apakah Maucash ini akan balas pesan Anda yang seperti ini? Baik Pak, akan saya bayar Pak, sebentar ya Pak, gitu. Pasti akan balas. Kenapa mereka akan balas? Karena dari sekian juta orang yang Galbay, Anda itu yang balas sendirian tadi itu. Ya, ini nih. Baik Pak, akan saya bayar. Nama Anda akan di stabilo di sini. Balas nih orangnya nih. Udah 3 tahun Galbay tapi masih balas. Ini Maucash, tidak ada DC lapangannya. Kalau Galbay di pinjol lain yang ada DC lapangannya, ya, ini DC WA-nya akan menginformasikan ke DC lapangan untuk menemui Anda. Ya, bagaikan menemukan mutiara di jerami. Di tumpukan jerami itu ada mutiara, ya Anda itu yang balas ini. Gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Tidak membalasnya. Ya, ini saya hapus, ya kan? Tek. Alhasil apa? Tidak ada yang namanya balas-balas lagi. Oke? Apa resikonya tidak membalas? Itu hanya ada di kepala Anda. Resiko tidak membalas pesan, resiko tidak membalas WA, resiko tidak membalas email. Itu hanya ada di pikiran Anda. Kenapa? Karena Anda merasa salah. Karena Anda merasa sudah dibantu, tapi malah kabur. Gitu, malah menghilang, malah lain-lain. Guys, saya kasih tahu. Mereka itu bukan ngasih bantuan kepada Anda, ya. Anda ngerasa sudah dibantu, dikasih pinjaman, gitu, tapi malah kabur, tapi malah Galbay gitu, bro, ya. Mereka itu bukan bantu Anda. Kalau bantuan itu, ya, seperti pemerintah membantu Anda, ya, ngasih beras, ngasih sebulannya kasih 300, tanpa pamrih, tanpa minta sini,
kembalikan beras saya. Ya, pemerintah sudah menggelontorkan 5 kilogram beras kepada rumah tangga si A, si Ahmad. Bulan depan si Ahmad harus bayar 6 kilogram beras. Nah, itu bukan bantuan namanya. Itu dipinjamkan dan dibungakan, atau bahasa kerennya dibisniskan. Ya, kalau dari pemerintah si Ahmad sudah dikasih 5 kilogram beras, ya sudah, itu namanya bantuan. Oke. Nah, yang terjadi di pinjol ini adalah mindset yang terbolak-balik. Dikira kita ini telah dibantu oleh pinjol-pinjol tersebut. Bukan. Mereka itu bisnis. Pinjol dan Anda itu bisnis. Sampai banyak yang gagal bayar pun, mereka itu sudah tahu resikonya. Sudah menanggung resikonya. Para pinjol-pinjol ini sudah tahu resikonya bakal banyak yang gagal bayar. Ya kan? Tapi tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Ya, misalkan, loh katanya pinjol sudah tahu resikonya akan banyak yang gagal bayar, kok masih nagih saja? Ya iya, namanya bisnis kan? Tadi saya bilang, Anda dan pinjol itu bisnis. Pinjol, walaupun sudah menerima resiko banyak yang gagal bayar, tapi tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Karena itulah bisnis. Oke? Jadi jangan merasa Anda ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik gitu ya, mempunyai sisi gelap gitu kan, kriminal gitu. Nggak ada bro seperti itu bro ya. Yang namanya pinjam meminjam itu ada galbainya. Pasti. Oke? Nah, sekarang kita bahas pihak berwajib di sini dan instansi biro kredit. Oke? Sekarang saya ingin menjelaskan pihak berwajib dan instansi biro kredit ini. Ya, di sini saya pakai ChatGPT. Saya akan menanyakan atau definisi dari pihak berwajib itu siapa. Oke? Siapa pihak berwajib di Indonesia? Ya. Nah, di sini pihak berwajib di Indonesia merujuk kepada institusi atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, serta mengatur tata tertib masyarakat. Beberapa pihak berwajib di Indonesia antara lain Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga Kejaksaan. Yang keempat Pengadilan. Yang kelima KPK. Yang keenam BPK. Yang ketujuh Ombudsman. Jadi yang namanya pihak berwajib itu tidak hanya polisi saja. Tidak hanya TNI saja, ya, tapi ada kejaksaan, ada pengadilan, ada KPK juga, ada BPK juga, ada ombudsman juga. Oke. Nah sekarang karena kita galbay, ya, apakah OJK itu pihak yang berwenang? Nah, apakah OJK adalah pihak berwajib? Iya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan pihak berwajib di bidang pengawasan dan pengatur sektor keuangan di Indonesia. Oke, jadi OJK pun pihak berwajib. Ya. Nah, Anda ketika menerima penagihan seperti ini, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda akan ditangkap polisi. Ya, bahkan ya di pasal 19 ayat 2, orang yang utang itu nggak bisa dipenjara. Ya, harusnya Anda berpikir seperti ini. Loh, orang yang gagal bayar itu kan nggak bisa dipenjara. Kok pinjol OJK ini nulis pihak berwajib gitu ya? Siapa dong pihak berwajibnya? Nah, harusnya Anda berpikir seperti itu. Oh, ternyata OJK pun termasuk pihak berwajib. Ya, iya, Otoritas Jasa Keuangan adalah pihak berwajib di bidang pengawasan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia. Jadi harusnya cukup jelas nih, ya, bahwa pihak berwajib di pinjol itu adalah OJK. Bang, melaporkan penunggakan pembayaran ini kepada pihak berwajib atau kepada OJK itu emang kenapa bang? Emang nantinya gimana bang? Nah nantinya slik OJK Anda itu akan jelek. Agar di sini sudah ada nih, ya, terhindar dari akumulasi denda berjalan dan catatan kredit yang tidak baik. Ya, sekarang instansi biro kredit. Nah, instansi biro kredit ini sebenarnya sama juga seperti pusat data kredit atau Pusdafil gitu ya kalau di fintechnya gitu, oke? Instansi biro kredit apa itu? Nah, instansi biro kredit adalah lembaga yang mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi kredit individu atau perusahaan kepada pemberi pinjaman seperti bank, lembaga keuangan lainnya, dan itulah. Informasi ini mencakup riwayat kredit, kemampuan membayar, jumlah pinjaman yang dimiliki, dan catatan keterlambatan pembayaran. Nah, contoh biro kredit di Indonesia, PT Pevindo Biro Kredit, gitu ya. Lalu Otoritas Jasa Keuangan, SLIK-nya atau kan Sistem Layanan Informasi Keuangan. Yang ketiga PT Kredit Biro Indonesia Jaya KBIJ. Nah ini Pevindo tuh biasanya dipakai oleh leasing kalau nggak salah gitu ya.
Sudah beres. Ya, ternyata galbay selama 3 tahun atau 898 hari itu resikonya hanyalah denda berjalan dan catatan kredit yang tidak baik saja. Ya, nah kalau sudah stay galbay kita tidak perlu memikirkan denda. Oke, kita tidak perlu juga memikirkan catatan kredit yang tidak baik. Ya, karena kita sudah mau bebas, sudah mau lepas gitu ya, sudah mau move on dari yang namanya kredit-kredit tersebut. Oke, jangan takut-takut. Ya, stop korban pinjol di Indonesia. Tidak ada lagi berita tentang korban pinjol di Indonesia ini. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.